Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billah. Kali ini saya akan melanjutkan pengajian tentang Hidayatul Adqiya ila Tariqil Auliya, bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwa ra'su syarrij khabailah. Taqwal ilahi, adapun takwa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, itu madaru kulli sa'adatin, menjadi pokoknya dari segala kebahagiaan. Wa tibaul ahwa, sedangkan bermula mengikuti kesenangan hawa nafsu, itu ra'su syarri habaila, menjadi pokok dari kejahatan gangguan setan. Artinya bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pokok dari segala kebahagiaan, dan mengikuti kesenangan hawa nafsu itu merupakan sumber pokok dari segala kejahatan setan. Di dalam bait ini, Kiai Musonef, penyusun kitab ini, menjelaskan bahwa takut kepada Allah itu merupakan asal muasal, dasar dari segala kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dan merupakan penolak dari segala kesusahan, baik kesusahan di dunia maupun kesusahan nanti kelak di akhirat. Takwa itu apa? Takwa adalah merupakan kondisi di dalam jiwa seseorang yang dengan kondisi itu mendorong seseorang untuk takut melakukan larangan Allah dan terdorong untuk selalu taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi di dalam diri seorang tadi itu bisa berubah kondisi sangat cinta kepada Allah sehingga dia sangat tidak berani menyakiti Allah, hanya mengikuti perintah Allah, tidak bertanya lagi kenapa taat, tapi semata-mata hanya mendekat kepada Allah. Ya, tergambar dalam kehidupan sehari-hari kita lah. Kalau kita mencintai kepada seseorang, kita biasanya sangat tidak berani untuk menyakiti hati dan perasaannya. Sebaliknya, dia malah apapun keinginan kekasih itu akan dituruti. Nah, kira-kira kepada Allah juga seperti itu. Perasaan cinta kepada Allah itu bisa menyebabkan seseorang untuk selalu takut melanggar perintahnya dan selalu menjalankan perintahnya. Nah, kondisi jiwa yang kedua yang bisa mungkin untuk takwa itu adalah karena rasa haibah, rasa mengagungkan, merasa rendah diri kepada Allah. Ini bisa terjadi ketika kita tahu segala kemahaperkasaan Allah. Allah itu maha segala-galanya, sehingga kita merasa rendah di hadapan Allah. Ini tak jauh dari misalnya kalau kita menghadap kepada presiden, orang yang sangat kita hormati, orang yang sangat kita hargai. Ketika di depan beliau, kita nggak berani berkutik apa-apa. Kita nggak berani menyakiti perasaannya, mengecewakannya. Pokoknya aturan yang ada di situ semuanya akan dituruti. Semata-mata kenapa? Karena kita merasa hormat, tunduk, patuh kepada beliau, dan kita merasa rendah sebagai rakyatnya. Nah, kira-kira kepada Allah juga seperti itu. Kondisi yang ketiga bisa terjadi bahwa kita itu mau menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan itu semata-mata karena kita takut disiksa oleh Allah. Karena Allah itu maha perkasa, siksanya itu sangat pedih, nerakanya itu sangat sakit, sehingga karena ketakutan itulah mendorong
seseorang untuk selalu menjalankan perintah Allah, tidak berani melanggar sedikit pun, dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jadi takwa itu seseorang bisa menjauhi larangan Allah, menjalankan semua perintah Allah, kira-kira sebabnya ya karena 3 hal ini. Jadi, namun dalam pengertian sederhananya yang sementara ini kita lihat, takwa itu ya menjauhi larangan dan menjalankan perintah, itu sederhananya, tapi hakikatnya adalah takwa itu adalah suatu kondisi di dalam jiwa, di dalam diri seseorang. Karena itulah ketika Kanjeng Nabi itu ditanya, Kanjeng Nabi itu pernah menyatakan at-taqwa huna, dengan sambil menunjuk kepada hatinya. Artinya apa? Takwa itu ada di dalam hati. Yang dimaksud tadi itu bahwa takwa itu sumbernya itu adalah suatu kondisi yang ada di dalam hati, yang karena kondisi itulah kemudian mendorong siapapun untuk takut melanggar perintah Allah dan selalu menjalankan larangan Allah, tidak berani menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi seperti itu akan menjadi modal utama bagi siapapun untuk bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan itu ya sebabnya bisa macam-macam. Orang punya harta kekayaan banyak, mungkin senang, tapi belum tentu bahagia. Orang sehat, bugar, mungkin dengan kesehatan itu dia senang, bangga, tapi belum tentu bahagia. Jadi demikian pula orang yang cerdas, pintar, hebat, terkenal, mungkin dia senang dengan itu semuanya, tapi belum tentu bahagia. Jadi orang yang senang belum tentu bahagia. Nah, unsur kebahagiaan yang paling utama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, kaya raya, kalau tidak ada takwanya, tidak bikin membuat seseorang bahagia. Misalnya, orang yang kaya karena korupsi. Tentu, sekalipun kekayaannya banyak sekali, dia tidak bisa merasa tenang, tidak bisa merasa nyaman. Ketika itu terjadi, bahagia pun tidak ada. Begitu juga orang, kalau dia cerdas, pintar, hebat, tapi dia suka berlaku curang, kecerdasannya tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah semakin jauh, maka kecerdasannya justru membuat dia semakin banyak masalah, menimbulkan masalah, disitulah tidak ada kebahagiaan. Jadi takwa merupakan sumber asal muasal dari semua kebahagiaan. Karena itulah kebahagiaan itu tidak didominasi oleh orang kaya. Orang yang sangat miskin pun bisa bahagia, asalkan dia punya ketakwaan ini. Nah, orang yang tidak terkenal, biasa-biasa saja, bahkan di kampung ujung kampung yang paling dalam pun bisa bahagia. Karena hatinya misalnya punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek kata, takwa merupakan asal muasal pokok dari segala kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sebaliknya watibau ahwa ra'su syarihabaila, mengikuti kesenangan nafsu itu justru adalah menjadi pokok pangkal dari gangguan setan. Artinya orang yang suka menuruti keinginan nafsu, apapun keinginannya dituruti, justru menuruti keinginan nafsu itu menjadi modal utama bagi setan untuk menggoda kita. Jadi pintu masuk dari godaan setan itu dari nafsu seseorang itu. Nah, artinya apa? Kalau nafsu ini bisa kita tahan, bisa kita kendalikan, maka tidak memberi kesempatan kepada setan untuk lebih leluasa menggoda kita. Jadi mengikuti hawa nafsu ini bagi setan merupakan alat utama untuk menggoda manusia itu. Nah, dengan setan menggoda manusia melalui pintu masuknya mengikuti hawa nafsu tadi itu,
maka manusia akan begitu jauh tersesat dari jalan Allah, semakin lama semakin jauh dari Allah, tidak malah mendekat kepada Allah. Dan karena itu dikatakan bahwa mengikuti hawa nafsu adalah sumber dari semua munculnya kejahatan yang dimunculkan dari godaan setan. Semoga kita menjadi orang-orang yang takwa dan bisa mengendalikan diri dari mengikuti keinginan hawa nafsu. Bila perlu kita paksa hawa nafsu itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu menginginkan ke utara, kita malah ke selatan. Hawa nafsu menginginkan makan A, kita malah makan B. Jadi kita berlawanan dengan hawa nafsu. Insya Allah dengan demikian menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.